Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggotanya yang bernama Lady Falamita Maftuhah, Lenia Nasari, Nur Aziza, dan Tia Utami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penilaian dan evaluasi dalam UBD. Penilaian dan evaluasi dalam UBD memiliki 6 aspek, salah satunya yaitu kemampuan perspektif. Adapun kriterianya, yang pertama kredibel dengan memperoleh informasi yang dapat diterima dan dapat dipercaya sebagai bukti konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria yang kedua yaitu mengungkapkan persepsi terkait hasil penemuan berdasarkan informasi dan ide. Selanjutnya, kriteria yang ketiga yaitu wawasan, memiliki wawasan yang luas dan membentuk pemikiran berdasarkan berbagai sudut pandang. Selanjutnya, kriteria yang keempat yaitu masuk akal, menjelaskan besar dari suatu hal secara logis. Dan kriteria yang terakhir, yang kelima yaitu tidak biasa, menemukan penyelesaian dari suatu masalah secara kreatif dan ringkas. Selanjutnya, saya akan menjabarkan terkait rubrik penilaian kriteria kredibel. Peserta didik akan mendapatkan poin 1 jika peserta didik tidak memperoleh informasi yang dapat diterima dan dapat dipercaya sebagai bukti yang konkret dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, poin 2 untuk peserta didik yang memperoleh informasi namun tidak diterima dan dipercaya sebagai bukti yang konkret dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian poin tertinggi yaitu poin 3 untuk peserta didik yang memperoleh informasi yang dapat diterima dan dapat dipercaya sebagai bukti yang konkret dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah rubrik penilaian kriteria mengungkap. Berikut adalah rubrik penilaiannya. Poin 1 untuk peserta didik yang tidak mendapatkan pengetahuan atau pemahaman yang baru dari sudut pandang mengenai permasalahan yang sedang diamati. Poin 2 untuk peserta didik memperoleh gagasan namun tanpa diberi instruksi dan rangsangan sebelumnya. Poin 3 untuk peserta didik yang mengungkapkan gagasannya secara natural. Kriteria selanjutnya yaitu kriteria wawasan. Adapun rubrik penilaian kriteria wawasan yaitu yang pertama, peserta didik tidak mendapatkan pengetahuan atau pemahaman baru dari sudut pandang mereka yang sedang diamati. Kemudian yang kedua, peserta didik mendapatkan pengetahuan atau pemahaman baru dari sudut pandang mereka, namun belum mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang diamati. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, peserta didik mendapatkan pengetahuan atau pemahaman baru dari sudut pandang mereka dan mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang diamati. Kriteria yang keempat yaitu kriteria masuk akal. Adapun rubrik penilaian kriteria masuk akal yaitu yang pertama, peserta didik tidak dapat menjelaskan gambaran besar dari suatu hal secara logis. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan gambaran besar dari suatu hal namun tidak logis. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan gambaran besar dari suatu hal secara logis. Selanjutnya ada rubrik penilaian kriteria tidak biasa. Yang pertama, peserta didik tidak dapat menemukan penyelesaian dari suatu permasalahan. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan penyelesaian dari suatu permasalahan dengan cara yang lebih kreatif dan ringkas. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menemukan penyelesaian dari suatu permasalahan namun masih menggunakan cara yang lebih rumit. Keterkaitan dengan artikel. Dikutip dari jurnal Hoirunisa dan Dede Cahyati Syahril dalam karya tulis yang berjudul Penerapan Model Discovery Learning untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa pada Materi Sistem Ekskresi kelas 11 pada Program Studi Tadris IPA Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, berbanding lurus dengan hasil diskusi kelompok dan jurnal menyebutkan bahwa gagasan mental abstraksi yang dibentuk dari pemikiran manusia untuk membuat lempengan pengetahuan dengan jelas, siswa dikatakan memahami jika mampu memberikan bukti pemahamannya dengan menunjukkan apa yang mereka tahu dan dapat melakukan berbagai hal spesifik dengan pasti. Kerangka penilaian terdiri dari 6 domain atau aspek yang berguna sebagai indikator pemahaman.
pengetahuan. Kerangka kerja ini dibuat oleh Grant Wiggins dan J. McTaggart pada tahun 1998 saat mereka menyusun model bernama Understanding by Design atau yang kenal dengan UBD. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.